Penyidikan kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo mengungkap kisah cinta tak biasa antara Tamara Tiasmara, ibunda Dante, dengan Yuda Arfandi, tersangka pembunuh bocah berusia 6 tahun itu. Tamara dituding terlalu bucin kepada Yuda, hingga disebut mengalahkan kekuatan cintanya kepada Dante. Lantas bagaimana hasil analisa psikologi forensik terhadap Tamara, Yuda, dan juga DJ Angger Dimas, ayah kandung Dante? Mungkinkah ada kekuatan tak kasat mata yang mempengaruhi akal sehat Tamara? Terlibat perseteruan panjang pasca bercerai, benarkah setelah melihat kondisi Tamara, Angger Dimas prihatin pada perubahan drastis mantan istrinya itu? Dan benarkah Rizky Bilar, Putra Siregar, Chandrika Cika, Rico Valentino, dan sejumlah pesohor lainnya siap memberikan kesaksian terkait kejiwaan Yuda? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan menyimak perkembangan penyidikan kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, yang diduga tewas ditenggelamkan oleh tersangka Yuda Arfandi. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, pesinetron Tamara Tiasmara harus 2 kali terluka. Separuh jiwanya baru saja pergi setelah kehilangan anak sematawayang yang amat disayanginya, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, pada 27 Januari lalu. Sekarang Tamara harus menghadapi hujatan netizen. Siapa sangka ketenangan, ketegaran, dan kemampuannya dalam menahan ledakan isak tangis diartikan netizen sedemikian negatif. Tamara dituding tidak menunjukkan kesedihan seperti ibu yang terpukul karena putranya pergi untuk selama-lamanya. Dan yang lebih menyakitkan hati, pesinetron berusia 29 tahun itu, Tamara dituding terlalu bucin pada Yuda Arfandi, kekasihnya yang menjadi tersangka pembunuh Dante. Netizen yang maha julid seolah menggiring opini publik bahwa Tamara yang sudah kehilangan anak juga tak mau kehilangan kekasihnya, sehingga keterangannya di depan penyidik justru meringankan Yuda. Berarti kan orang terdekat dari sini tahu aku seperti apa. Sempat mempengaruhi nggak sih psikis lu sendiri, Tam? Ada banyak menyudutkan kamu mempercayai ke dia gitu? Pasti ada. Mungkin tolong teman-teman jangan menggali lagi ke belakang. Kasihan klien kami masih berduka dan sedih. Tadi udah dijelaskan hari ini agendanya, jadi saya rasa cukup dengan informasi yang sudah disampaikan, jangan nanya ke belakang lagi. Karena semua keterangan itu sudah kami sampaikan ke pihak penyidik, jadi tolong hormati juga klien kami. Waduh, itu bagian dari investigasi ya. Saya nggak mau jawab juga masalah itu sih. Saya dari pertama itu semua, maaf saya buka sedikit, semua yang berhubungan dengan Dante seperti kaos ini saya buat sendiri dengan biaya saya sendiri dan teman-teman yang ngebantu. Ya mungkin kalau saya dekat sama keluarga tersangka saya tahu kali masalah itu. Bahkan saya nggak dekat, saya nggak tahu sama sekali. Keluarga saya nggak tahu gitu. Dia tuh siapa, dia apa. Cuma nanti kan akan dilakukan penyidikan, kan sedang dilakukan penyidikan ya. Nanti ada juga dari Apsifor itu yang membaca psikologi untuk bertujuan untuk mencari motif gitu ya. Jadi ya menurut saya sih ya itu nanti aja sih dijawabnya gitu. Hari ini isi pertanyaannya lebih ke ini sih tentang Dante itu seperti apa. Aku kan off mention, jadi aku nggak baca dari yang aku nggak kenal juga, nggak masuk ya. Sikap Tamara yang enggan menanggapi komentar negatif netizen justru membuat perbincangan di media sosial semakin ramai. Terlebih, Tamara bersikeras mengatakan bahwa Dante sudah les berenang sejak bayi, sehingga putranya itu sudah bisa berenang. Keterangan Tamara berbeda dengan pernyataan Angger Dimas, ayah kandung Dante, dan guru Dante di Taman Kanak-Kanak. Menurut Angger Dimas, Dante takut berenang dan tidak mau diajak ke wahana berenang. Demikian pula Miss Emma dan Ibu Lia, guru dan wakil kepala sekolah TK, menyatakan Dante masih belajar berenang dan sangat hati-hati bila ingin menceburkan diri ke kolam renang. Kalau di tempat itu baru sekali, tapi untuk latihan itu nggak baru sekali kan. Nggak mungkin lah aku titipin anak aku ke orang yang baru sekali aku titipin, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya nggak dipercaya, itu kan nggak mungkin banget. Dante kursus renang dari bayi. Itu benar, itu benar.
spontan, saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau memang dia belum bisa berenang, kan saya juga udah tekankan, carikan saya satu foto yang dia dilatih oleh pelatih renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada sertifikat dong. Mungkin Miss Emma yang sehari-hari kalau pas lagi ada pelajaran renang melihat bisa lebih ngejelasin. Kalau untuk di term ini maksudnya mulai di bulan Januari ya Miss ya. Memang Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Tapi untuk sebelumnya itu memang Dante ini anaknya tuh nggak yang gerasak gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Dan dia masih pasti kalau dia masuk ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Jadi Dante itu memang anak yang riang, yang ceria gitu ya, dan anaknya itu cenderung menyenangkan, soleh lah pokoknya gitu, dan banyak teman perempuannya sih terutama, karena kan dia nggak agresif ya, yang suka temenan sama Dante gitu. Anaknya juga suka malah, jadi kalau ada apa-apa ya memilih untuk diam ya Miss Lia ya. Misalnya mainannya direbut ya dia akan ambil mainan lain. Tapi kalau lebih konkretnya lagi, Miss Emma lah yang paling kenal sama Dante. Kalau so far sih keseharian Dante itu biasa ya Miss ya, Mbak ya. Jadi kalau Dante itu memang sama temen-temennya memang anaknya perhatian. Jadi kalau sama temen-temen yang cowok tuh dia main, yang cewek pun dia main juga gitu. Jadi dia nggak memilah gitu dengan siapa dia mau main. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu nggak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain, gitu. Nggak akan pernah bisa. Jadi saat saya tidak bertemu dari bulan Februari sampai bulan Januari, ya kita masih seperti biasa aja gitu. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beliin ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya gitu. Jadi segala rupa bentuk barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta ya saya pasti akan tunaikan gitu, karena itu emang anak saya gitu. Saya bangga sih, anak saya hebat banget sih. Dante tuh orang yang hebat sih, dia tuh anak yang hebat gitu. Di tengah gonjang-ganjing permasalahan saya dengan ibunya ya gitu, dia masih bisa, dan dia masih bisa, almarhum itu masih bisa tersenyum. Jika Dante memang pandai berenang seperti yang diungkap Tamara, mengapa kepada tim penyidik Yuda menyatakan bahwa pada siang hari 27 Januari 2024 di TKP dirinya tengah mengajari Dante berenang dan menyelam di kolam sedalam 1,5 meter. Andai Yuda memang ingin mengajari Dante berenang, mengapa harus di kolam renang dewasa sedalam 1,5 meter? Jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang nggak tahu saya dari siapa, itu coba lihat buka anak saya, ada seneng-senengnya atau enggak gitu. Apakah dia terpaksa gitu? Ya dia kan, ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang. Yang tahu kan ibunya, ya kan? Udah jelas kan? Dante tinggal bareng sama ibunya, berarti ibunya yang lebih tahu. Itu aja sih menurut pendapat saya ya. Yang saya tahu Dante jago berenang, itu aja. Tahu. Karena Tamara bilang sama aku dia membelikan baju renang yang baru gitu. Jadi berarti kan emang Dante itu sering renang, gitu aja. Ya keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang sama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu, terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Saya sangat percaya, makanya saya titipin. Malah saya lebih percaya sama orang ini daripada sama susnya sendiri. Kenapa? Ya karena saya percaya sama dia.